Nah, di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al-Quran. Nah, nanti akun satunya saya jadi orang kafir, dari kafir nyerang ke Islam gitu. Udah bikin dua topik ini biar panas, dan yang pasti terbentur itu karena mayoritas itu Islam gitu. Poligami itu dulu ya maaf banget, ini semoga nggak ada yang tersinggung. Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hypersex gitu. Dulu waktu kafir, candaannya kami itu orang Islam itu dibodoh-bodohin biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah muslim itu disengaja gitu loh sama yang membawakan agama ini biar cepat mati dah, biar orang Islam makin sedikit gitu. Kalau pengen tahu tentang Islam, jangan lihat dari saya, jangan lihat dari ustadznya. Oh, ustadz juga bisa salah, maybe. Ya mungkin aja, Allah alam, kita nggak tahu. Tapi lihatlah dari Al-Qurannya, lihatlah dari kitab sucinya. Ketika melihat sebuah agama, lihatlah dari kitab sucinya. Aku sayang banget sama mama, sayang banget sama keluarga kita. Pengen balik seperti dulu, komunikasinya lancar. Ya alhamdulillah sih sama mama memang komunikasinya lancar gitu. Sayang aku ke mama 3 lipat lebih besar seperti yang diajarkan sama kitab suci saya sekarang, Ma. Tidak ada di dunia ini makhluk yang saya cintai melebihi cinta saya ke mama. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan kembali lagi mereaction. Kali ini aku akan mereaction sebuah berita atau cerita seorang pemuda bernama Wendy. Wendy ini adalah seorang mualaf dari Tionghoa. Dia mengaku bahwa dulunya itu pada saat dia masuk ke dalam Islam, dia itu terpaksa karena tujuan dari dia masuk ke dalam Islam untuk menjelekkan agama Islam. Wendy ini dulunya adalah orang yang sangat nakal. Bahkan dia mengakui dirinya sendiri adalah sampah masyarakat pada saat dulu. Dia dan teman-temannya sampai membuat tim untuk menjelekkan agama Islam karena mereka tidak suka dengan agama Islam. Tetapi ya itu tadi, keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala membuat dia benar-benar sadar bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Oke, langsung saja. Sebelum menonton, alangkah baiknya kalian pencet dulu subscribe-nya, kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Langsung saja kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy. Boleh dibilang saya mantan mualaf yang udah muslim ya, bukan murtadin. Kapan masuk Islamnya? Kalau untuk secara sah dan sudah ada sertifikatnya itu 2017. Alasan memilih Islam. Ketika memilih Islam itu sebenarnya unik ya. Ketika aku memilih Islam itu karena tujuannya itu tidak sengaja. Boleh dibilang saya ini terpaksa masuk Islam. Karena tujuan pertama saya Bismillah. Karena tujuan pertama saya untuk mengenal Islam itu ya untuk memfitnah Islam. Alasan dulu memfitnah agama Islam. Ya karena saya orang Cina ya. Suku Tionghoa lah, suku Tionghoa lebih enak didengar. Dari suku Tionghoa ini saya merasa secara saya pribadi tidak mewakili siapapun di sini ya, apalagi suku Tionghoa. Saya ini termasuk salah satu orang yang sangat rasis terhadap umat muslim. Dan saya benar-benar tidak suka dengan Islam dulunya. Ya, saya sendiri nggak tahu, mungkin karena bawaan lingkungan, maybe.
Ya, kemungkinan lingkungan. Dulu yang saya tahu Islam itu ya katanya radikal. Islam itu tidak mempedulikan agama lain. Islam itu pokoknya kalau agama lain punya acara kudu diberhentiin, kudu didemo segala macam. Ya, yang ternyata semua itu salah. Pas momen itu apa yang disiapin? Saya siapin teman-teman juga ya, meskipun secara online ya. Dulu kan ya masih kenal dunia Yahoo Mail. Nah, di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al-Quran. Kalau untuk Islam sangat mudah untuk difitnah ketika kita punya bukti. Nah, bukti itu ya salah satunya yang mereka yakini ya Al-Quran dan Rasulullah. Ya, membaca Al-Quran, mempelajari sih dulu nggak niat ya. Itu membaca, mencari kesalahan tentang isi Al-Quran, tentang hadis sahih ya. Yang saya dapat bukunya, saya pelajari di mana sih letak kesalahannya. Pengen banget ketemu. Terus saya fitnah, saya sebar waktu itu ya salah satu media boleh sebut lah ya, Kaskus gitu. Kaskus pengennya Friendster gitu. Pengen gue sebar di sana gitu. Ya, tapi ya itulah dia. Hebatnya Allah ya. Kitab itu bisa disebut sebagai kitab suci. Kitab suci itu kan berarti perkataan dari Allah ya. Nah, hebatnya Al-Quran ini yang dimiliki oleh umat manusia, bukan umat Islam ya, umat manusia. Tidak ada sedikit pun letak kesalahan. Selama saya membaca, saya meneliti, tidak ada sedikit pun kesalahan. Contohnya, berarti 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu terbentuk. 1400 tahun yang lalu berarti tidak ada teknologi yang canggih, yang mutakhir untuk bisa mengetahui betapa dalamnya lautan. Bagaimana caranya orang di Arab, padang gurun, bisa mengetahui di dalam lautan itu ada api yang menyala, tapi air itu tidak bisa memadamkan api tersebut, dan api tersebut tidak bisa menghabiskan air laut yang ada di sana. Itu kan istilahnya, ya kalau kata orang sekarang, mustahil lah kok kalimat seperti itu diucapkan gitu loh. Apalagi pada zaman seperti itu. Tapi kan toh terbukti. Gunung meletus di dasar lautan. Ternyata di dasar lautan ada gunung dan meletus. Itu ada apinya. Api itu tidak bisa menghabiskan air laut. Air laut itu juga tidak bisa memadamkan api yang dari letusan gunung ini gitu loh. Loh, ini kan istilahnya pertanda dari Allah gitu. Ya tak tinggal timnya. Saya bilang, udah kita bubar aja. Toh nggak mungkin lagi ketemu sama yang namanya kesalahan. Tujuan kita untuk memfitnah Islam itu nggak mungkin ada lagi. Yang kita baca udah bolak-balik lah. 3 kali, ya kalau kata orang Islam khatam 3 kali loh. Kagak ketemu salahnya. Buat apa lagi kita bentuk tim ini gitu. Dorongan terkuat untuk memutuskan memeluk Islam. Ini salah satunya ya. Salah satu yang paling saya suka, yang paling terjadi perbedaan pendapat, terutama salah satunya di agama Islam sendiri, terutama kaum wanita, tentang poligami. Poligami itu dulu, ya maaf banget, ini semoga nggak ada yang tersinggung. Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hypersex gitu. Ya zaman pemikiran waktu kafir itu ya seperti itu yang harus saya akuin gitu. Dan setelah saya teliti, saya coba rangkumin semua yang bisa saya rangkumkan gitu. Dari jumlah penduduk, ya jumlah populasi di dunia. Rasio untuk perbedaan
wanita dan lelaki itu malah 1:3, 1:2,5. Dan itu menunjukkan kalau wanita itu lebih banyak daripada lelaki. Dan Allah menyuruh memberikan wahyu kepada Rasulullah itu untuk memuliakan wanita sebenarnya. Seandainya satu lelaki hanya menikahi satu wanita, dan yang terjadi, wanita di muka bumi ini banyak yang tidak mendapatkan haknya untuk menuntaskan masalah biologis. Satu. Kedua, tidak ada pemimpin di keluarga tersebut seandainya wanita itu tidak menikah. Nah, itulah yang terjadi yang membuat saya berpikir, sebegitu hebatnya kah Rasulullah? Seandainya Rasulullah itu bukan utusan dari Allah ya, kita bicara menggunakan logika. Seandainya Rasulullah bukan seorang Rasul, Muhammad ini bukan Rasul, bagaimana caranya dia bisa mengetahui jumlah penduduk? Oke lah, kita anggap mungkin itu tebakan. Tapi apakah tebakan demi tebakan di Al-Quran dia bisa tahu semuanya? Dan buat saya tebakan itu bukan sebuah tebakan ya, itu sudah pasti. Dan dia bisa tahu karena Allah membisikkan melalui wahyu itu. Istilahnya apapun yang dikatakan dari Al-Quran ini tidak ada letak kesalahan. Di situ buat saya sangat unik. Di kitab lain maybe sering terjadi perdebatan, ini harus direvisi, ini harus ada perubahan karena sudah tidak sesuai zaman. Tapi Al-Quran mau 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada revisi sama sekali, karena dia mengikuti zaman. Kisi-kisi yang diberikan di Al-Quran itu bahkan ada yang belum kita tahu gitu loh, belum kita temukan, atau memang keterbatasan manusia untuk mengetahuinya untuk sekarang. Maybe 1 abad kemudian setelah ini akan ketahuan. Bagaimana pandangan tentang Islam sebelum jadi Muslim? Sebelum Muslim, saya taunya doktrin dari, ya ini sih candaan ya, bukan serius. Ini sebuah candaan gitu kan, candaan antara kami dengan teman-teman gitu kan yang sesama kafir. Saya lebih nyebut kafir ya daripada non-Muslim, karena non-Muslim tidak, Muslim selamat, tidak selamat, nggak enak gitu. Gue nggak mau mendoakan orang untuk tidak selamat. Candaan di antara kami itu, contohnya bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa kan, wajib ketika yang sanggup untuk berpuasa. Dulu waktu kafir, candaannya kami itu, orang Islam itu dibodoh-bodohin biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah Muslim itu disengaja gitu loh sama yang membawakan agama ini, biar cepat mati dah, biar orang Islam makin sedikit gitu. Tapi ketika udah merasakannya sendiri, malah di bulan Ramadan ini saya melihat banyak yang sering sakit-sakitan, terutama saya ya, yang sering sakit ketika di bulan Ramadan. Sakit itu malah boleh dibilang nggak ada loh. Yang sakit mah, yang sering asam lambung segala macam mah, asam lambungnya nggak ada masalah gitu. Saya salah satunya gitu yang asam lambung sakit mah. Tapi ketika bulan Ramadan, saya sama sekali, ini demi Allah nih, gue nggak ngerasain asam lambung sama sekali. Yang saya rasakan sebenarnya lebih ke, karena dulu pertama kali saya dikenalkan bulan Ramadan itu, minimal lu tau lah bagaimana rasanya umat Islam yang lain yang kita sekarang di Indonesia ini berpikiran besok kita mau makan apa. Tapi di negara lain seperti Palestina, Suriah, anak kecilnya mungkin di dalam pertanyaannya, besok bisa makan apa enggak gitu. Jadi yang saya rasakan itu, saya merasa saya di posisi sebagai seorang anak yang mungkin berpikiran besok bisa makan apa enggak gitu loh.
Sedangkan saya di bulan Ramadan cuma beberapa jam doang gitu. Sedangkan mereka mungkin besoknya harus puasa lagi, puasa panjang lagi gitu. Ya di situ saya bisa merasakan feel-nya orang-orang yang menderita karena ya kekejaman dunia ini, perang segala macam. Saya lebih memahami bagaimana umat Islam itu berjuang, berjihad di jalan Allah, bukan berarti harus memegang senjata segala macam. Dalam artian berjihad untuk tetap lillah gitu. Apapun yang terjadi tetap kepada Allah lagi. Dari Allah kembali ke Allah, untuk Allah gitu. Kalau debat dulu zaman Kaskus ya, ketika ada tentang agama itu kan selalu di take down sama adminnya. Tapi sebelum di take down, hal yang saya lakukan ya saya panas-panasin, nyamar jadi orang Islam, ngata-ngatain orang Katolik atau Kristen gitu. Maaf ya nih sebut agama gitu. Nah nanti akun satunya saya jadi orang kafir, dari kafir nyerang ke Islam gitu. Udah bikin 2 topik ini biar panas, dan yang pasti terbentur itu karena mayoritas itu Islam gitu. Nah, yang panas pasti orang Islam gitu kan. Kalau orang Katolik, lu katain juga, sudahlah gitulah, jangan bahas agama lain dah. Ketika untuk memantapkannya kan, untuk diri saya sendiri sih, kembali lagi ke Al-Quran aja sih. Saya lebih suka membaca Al-Quran itu berulang-ulang. Meskipun saya punya kesulitan untuk menghafal seluruh Al-Qurannya, tapi saya tetap berusaha. Membaca Al-Quran itu aja sudah menambah wawasan saya gitu. Betapa kecilnya saya di mata Allah. Betapa kecilnya, betapa tidak pentingnya saya kalau saya tidak terus meminta kepada Allah, semoga Allah ridho untuk saya berada di dunia ini, mencari rezeki saya, dan tentu saja kembali ke semoga saya bisa masuk jannah dengan ya berharapnya sih tanpa hisab gitu. Dulu masuk Islamnya di mana? Masuk Islam untuk pertama kali sebenarnya, yang pertama kali ya, ketika yang masalah khatam Al-Quran ini untuk memfitnah gitu kan. Akhirnya saya nggak ketemu masa untuk memfitnah, dan akhirnya saya ketemu salah satu ya sekarang sih dia pensiunan kolonel di Kesatuan Brimob ya. Boleh dibilang ya, dia itu seperti ayah angkat saya, itu Andi Maulana. Dia yang menuntun saya syahadat. Tapi satu hal yang terjadi, karena saya orang Cina, masuk masjid juga berasa aneh dulunya. Ya kan aneh gitu, orang tahu gua ini orang nakal gitu loh. Tiba-tiba masuk masjid, apa-apaan sih lo? Lo mau nyusup atau apa gitu? Mungkin di pikiran saya kan, bukan orang-orangnya. Di pikiran saya. Jadi saya, yang penting saya sholat, orang sholat saya sholat, orang puasa saya puasa, ya begitu-begitu tok, nggak mendalami lagi. Dan akhirnya Allah mengizinkan saya untuk ke Jakarta. Mulailah saya mendalami. Teman-teman kerja juga ngomong, lu kudu cari teman-teman sesama ini deh, mualaf. Karena pasti ada linknya. Saya pikir, oh iya bener juga, apalagi di kota besar gitu kan, di Jakarta, pasti ada linknya. Dan akhirnya saya cari-cari, ketika Dokter Zakir Naik datang, saya cari mualaf center. Waktu itu ketemunya sama Kohani. Akhirnya pada bulan September ya kalau nggak salah, 27 September ya, Koseno? November. Kurang lebih ya, kalau saya nggak salah ingat 27 November 2018. Itu saya syahadat ulang. Saya benar-benar pure di sana. Saya tidak mau sekedar masuk Islam begitu aja. Syahadat saya percaya sama Rasulullah, tapi sunnahnya aja saya nggak jalanin. Ya seperti
makanlah dengan tangan kanan gitu loh. Itu masih ya dianggap ya itu baik aja pakai tangan kanan. Kenapa? Why nggak pakai tangan kiri gitu loh. Tapi ketika saya mendalami, saya meyakini udah deh serahin kepada Islam 100% gitu loh. Serahin kepada Allah lagi. Dan saya manut aja ketika di hadis itu, saya yakin itu sahih, dia suruh makan tak pakai tangan kanan. Oke, gue makan pakai tangan kanan gitu. Rapikan kumismu, tumbuhkan jenggot gitu. Untuk membedakan antara umat Islam dan Yahudi dan orang kafir lah gitu ya. Saya tumbuhkan jenggot saya gitu. Meskipun Cina terasa aneh sih. Jadi sosok pemuda bernama Wendy tersebut, dia masuk Islam tanpa sepengetahuan